problemnya ketika ini dilaporkan tidak diviralkan, tidak akan belum tentu. Tidak ada. Ini yang terjadi itu karena viral kan, semua Viral. rata-rata di media sosial. No viral, no justice. Iya. Tapi kasus-kasus yang seperti Noven ini, ini bukan kasus acak, ya. Bukan karena korbannya acak. Bukan korban acak. Ini bisa diidentifikasi. Tapi kan kita bukan penyidik, Mas, ya. Hanya bicara seperti ini. Yang pasti kegagalan polisi mengungkap. Itu sudah pasti. Sudah berapa kali ganti Kapolres. Banyak anggota Polri yang berprestasi. Hanya memang seringkali tertutupi oleh segelintir oknum. Betul. Bang, catatan IPW untuk tahun 2021 untuk Polri seperti apa, Bang? Untuk kedepannya nanti seperti apa? Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Widi Henaldi dalam podcast Meja Kang Wid. Tribuners, akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan sejumlah kasus yang dilakukan sejumlah oknum polisi di daerah di Indonesia. Mulai dari Kapolres pukul anggota, oknum polisi yang meniduri anak tersangka, hingga oknum polisi yang menolak laporan korban perampokan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sampai geram dengan kelakuan anak buahnya ini. Jenderal Listio sempat mengeluarkan statement tegas, potong ekornya kalau tidak sanggup potong kepalanya. Ada apa dengan institusi Polri? Untuk membahas itu, sudah bersama saya di ruang podcast Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santosa. Apa kabar, Bang? Kabar sehat, Mas Widi dan Tribuners, juga semoga sehat semuanya. Aktivitas apa nih sekarang nih lagi sibuk setelah jadi orang nomor 1 nih di IPW? Jadi aktivitas saya dari dulu sama saja, Mas Widi. Bertambah tugas ataupun apa, saya tetap bertani. Bertani. Kemudian menerima pengaduan masyarakat tentang apa saja. Tadi pagi itu ada 15 warga Sempur, ibu-ibu semua yang mau diusir dari rumahnya oleh Korem. Korem Surya Kencana. Ya, itu ada perdebatan soal rumah dinas lah ya. Kemudian praktek advokat. Ya. Masih tetap menjadi lawyer lah. Oh iya dong, itu kan core bisnis saya. Core bisnis ya. Nggak bisa ditinggalin. Duitnya dapat dari sana. Oh gitu ya. Kalau yang lain kan kegiatan itu harus disupport ya. Baik IPW, Yayasan Satu Keadilan, LBH dan lain-lain kan harus saya support dari core bisnis saya advokat. Gitu loh Mas Widi ya. Iya. Gimana ngatur waktunya tuh? Agak sama aja lah. Sama aja ya. Saya kalau ngatur waktu itu yang memang agak membuat tertekan kalau jadwal yang sama numpuk kayak hari ini ya. Saya harus menerima pengaduan satu kelompok minoritas yang ditekan di Depok. Soal apa tuh, Bang? Rumah ibadah. Oh, rumah ibadah. Masjid ditutup. Masjid Ahmadiyah. Saya harus menerima pengaduan. Tadinya rencana jam 2 di puncak bertemu. Saya harus ke Polda nanti jam 2. Ini kan akhirnya saya minta geser di sana. Iya. Makanya saya isi podcast dulu dong. Iya, makanya ini Tribuners ini luar biasa banget nih. Ini podcast dengan Bang STS, saya menyebutnya Bang STS, Sugeng Teguh Santosa, karena beliau padat banget nih. Jadi kita ini saya sudah mengundang Pak Bang Sugeng ini dari 2 minggu lah. Akhirnya mundur. Nah, hari ini. Makasih Bang ya sudah hadir di podcast Meja Kang Wid nih. Saya punya program Meja ini. Kang Wid. Iya. Selamat Kang Wid sudah punya meja. Dan mejanya biarin semakin semakin moncer lah ya. Amin. Mudah-mudahan dapat dukungan terus lah dari teman-teman. Dong, ya. Gitu. Bang, karena waktu Abang singkat juga nih, kita langsung aja gini Bang. Balik lagi tadi saya sempat ngomong Jenderal Listio Sigit sampai geram gitu loh. Dia sempat berstatement, potong ekornya atau tidak sanggup saya potong kepalanya. Tegas banget Jenderal atau Kapolri ini Jenderal Bang. Kita lompat ke Jakarta Bang. Yang paling ini aja, yang paling kemarin baru belum lupa dalam ingatan yang ada oknum
polisi yang menolak laporan. Padahal jelas-jelas korban ini, wanita ini korban perampokan. Abang sebagai ketua IPW ngelihat sebenarnya ada fenomena apa, Bang, di tubuh Polri, khususnya tidak semua ya, oknum Polri ini seperti apa? Monggo, Bang. Problem utama aparat Polri di bawah itu tidak profesional. Problem utama. Jadi sumber daya. SDM-nya ya. SDM. Ya, tidak profesional. Satu, mereka tidak paham tentang tugas pokok fungsi, ataupun kalau paham mereka abai atau malas, ya. Kan bukan itu aja. Kita yang lihat di video ada kecelakaan di Sulawesi Selatan, mobil patroli lewat saja. Yang lewat saja. Padahal itu udah jelas-jelas. Udah jelas saja, ya. Udah, harusnya dia berhenti, kemudian mengatasi, ya. Jadi abai, malas, ya. Ini tidak profesional. Dia tidak ahli, tidak paham. Yang kedua, kemudian mereka nggak taat sama peraturan disiplin dan kode etik level bawah. Kode etik Polri, ya. Peraturan disiplin kan mewajibkan mereka itu menerima dan menyelesaikan pengaduan. Dia abaikan, ya. Ini SDM, ya. Oleh karena itu kemudian kalau muncul problem no viral no justice, percuma lapor polisi, itu efek dari yang tidak bisa dicegah nih, apa nih? Zaman keterbukaan informasi yang didukung dengan teknologi. Nah, itu menuntut mau tidak mau ya Kapolri harus melakukan reformasi. Reformasi di tubuh Polri. Di tubuh Polri. Yang sekarang yang dilakukan Pak Kapolri kan berusaha melakukan reformasi kultural, ya. Dimulai dari Kapolri sendiri, ya. Kapolri Listio ini saya liatin mau mendengar kemudian merespon. Tapi emang Polri cuma beliau saja satu orang. Polisi kan 400.000 ya. 400.000 sekarang ini. Sekitar 400.000 ya di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Yang nggak bisa dong diselesaikan oleh dia. Ya, makanya Kapolda Metro langsung menindak tuh. Anggotanya, yang itu anggota Sekpol itu kamu. Tapi kan kalau Kapolrinya nggak begitu, anak buahnya kan nggak. Kapolda juga santai saja mungkin. Artinya kulturnya memang yang nggak jalan ini, nggak ada perubahan. Nanti kalau Kapolrinya diem lagi karena capek, lelah, bosen, ya gimana dong? Muncul lagi masalah. Orang Kapolrinya respon aja enggak. Walaupun sudah respon, kalau mau dibilang apa namanya rapot, ya akhir tahun ini merah mau menuju biru yang paling rendah menurut kita, ya. Tapi memang rapotnya biru ya. Menjelang akhir tahun. Kalau dari surveinya itu kan katanya 80% puas, ya. Tapi harus didalami loh, ya. Ada hasil Komnas, Ombudsman, ya. Dan juga lembaga-lembaga dan termasuk pengawasan internal, banyak 2.000 pengaduan, ya, di internal itu terkait oknum Polri. Ya, 2.000-an. Nah, kemudian di Komnas juga, Ombudsman juga. Pelayanannya banyak terkait dengan penegakan hukum. Ke IPW sendiri ada laporan dari masyarakat? Ada masyarakat. Sekitar berapa itu? Saya dari 18 Agustus ini ada 130 laporan, ya. 18 Agustus kemarin? Iya. 130 sampai sekarang. Laporan. Itu tentang apa aja, Bang? Banyak sama dengan yang diterima oleh Ombudsman dan kemudian juga Kompolnas, itu tentang penegakan hukum. Tindakan penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang merasa warga masyarakat diabaikan, ya, dikriminalisasi, kemudian dirugikan. Contohnya, ya, kasus Kampar, ada nih kasus tentang kriminalisasi seorang ketua koperasi pertanian yang dikriminalisasi diduga oleh Polres Kampar karena dia mempertahankan lahan pertanian masyarakat, ya. Seperti itu. Satu. Di Bogor juga ada seorang ibu yang dituduh ini menculik anak, Ibu Nur Halimah. Itu ada tuh rame sempat, ya, berapa bulan lalu. Padahal dia dititipin anak oleh
seseorang, kemudian seorang itu melaporkan dia menculik anaknya, padahal dia punya utang nih yang punya utang itu Raka. Iya, yang tempo hari itu Iya, bahkan pakaiannya dititipkan ke dia. Iya. Tapi karena permainan kuasa hukumnya dari pelapor, ya, ini jadi masalah. Yang katanya ada sangkut paut dengan utang. Ya. Jadi itu padahal sebenarnya bukan itu. Bukan penculikan, memang hutang dititipkan ya, seperti itu. Ada lagi kasus di Sulawesi Selatan, ibu yang dianiaya di satu polsek nggak dilakukan pemeriksaan 2 tahun ya. Pengaduan di Jakarta tentang permintaan uang oleh oknum penyidik, mau SP3 ya, penyidikan dimulai ya, gitu. Jadi contoh-contohnya nih ya. Jadi kita menerima pengaduan. Biasanya kalau dalam proses kita salurkan dengan surat maupun menghubungi kepada pimpinan penyidik, mohon diluruskan ya. Saya berharap yang di Bogor juga di restoratif justice saja lah. Ini orang miskin dengan orang miskin, apa yang mau dicari? Akhirnya dimediasi aja gitu. Mediasi aja. Saya berharap Polres Bogor memediasi. Polres Bogor Kota. Ya, saya sudah komunikasi dengan Pak Kapolres. Ini tidak seperti yang di publikasi ada penculikan gitu ya. Jadi saya minta bisa dicabut ya laporannya oleh si neneknya ya, pelapor ya. Jadi pengaduan ini masyarakat tumbuhkan kesadarannya. Pak Kapolri punya nawaitu yang bagus ya. Bahkan 16 program ketika beliau waktu fit and proper test ya. Beliau mewujudkan 6 program itu ya, terutama soal pengawasan dan pembinaan ya. Kalau soal COVID nggak usah dibilang deh, ini memang jempol ya. Tapi pengawasan dan pembinaan ini masih belum berhasil ya. Penindakan sudah dilakukan, copot, tetapi kasus masih banyak. Bang, artinya kembali lagi ke masalah yang di Jakarta itu. Kan kita tahu bahwa slogan besar tuh polisi pengayom dan pelindung masyarakat. Nah, ada apa dengan semboyan itu gitu loh? Apakah emang sudah luntur? Semboyan itu kan memang harus dipampang. Iya. Tapi pada prakteknya semboyan itu harus dipampang karena itu perintah undang-undang. Iya. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya. Tupoksinya. Ya, supaya mungkin secara psikologis kepada anggota melek mata ngelihat. Ya. Mau tidur ngelihat. Itu dipampang, Bang? Dipampang. Apalagi kalau nggak dipampang ya? Iya, itu dipampang. Bahkan suka ada banner-banner wilayah anti korupsi. Iya kan? Salah satunya. Di dalam sana di ruangan masyarakat yang sedang mengurus perkara diminta duit. Iya. Atau yang paling mudah lah ya di kita ngurus STNK, ngurus SIM gitu. Jangan berhubungan dengan calo gitu ya, seperti itu. Tapi sekarang kalau yang reformasi di lantas ya sudah mulai kan tilang elektronik ya. Itu kan sudah mengurangi itu. Mengurangi interaksi dan juga efektif loh ya. Jadi kita mau perpanjang STNK sudah ada, kamu dimasuk ini pelanggaran. Walaupun itu ada problem nanti komplain bagaimana kalau merasa tidak melanggar, tapi sudah itu bagus. Terus perpanjangan SIM juga melalui online ya. Itu sudah ada. Ya itu mengurangi lah teknologi. Tapi kan pertanyaannya udah dipampang begitu kok masih ya. Ini sumber daya. Bahkan gini, Bang, Kapolda Metro Irjen Fadil Imran sampai datang ke bank untuk melihat pelayanan satpam yang memang notabene secara seragamnya sama. Iya, seragamnya sama tapi status berbeda dengan polisi kan. Karena level berbeda. Sampai seperti itu kan. Itu sindiran sekali dari Kapolda Metro terhadap para anggota-anggota yang sebenarnya di lapangan. Fadil kan cerdas ya. Fadil ini cerdas, galak juga cerdas ya. Jadi ya dia mau melakukan selain juga mungkin pencitraan. Iya.
Jadi ya bagus aja dilakukan, tapi kan tidak sampai di situ ya. Kalau saran saya ya, Pak Kapolri maupun pimpinan Kasatwil wilayah harus tabah hati untuk terus keras dan tegas menindak anggota. Tabah hati ya. Salahan copot. Copot itu dari jabatan, bukan pemberhentian sebagai anggota. Copot. Laporan ada indikasi copot. Problemnya ketika ini dilaporkan tidak diviralkan, akan belum tentu. Tidak ada. Ini yang terjadi itu karena viral kan, semua rata-rata di media sosial. No viral no justice. Iya. Jadi ketika diviralkan, jadi kalau tidak viral tidak ada hukumnya. Jadi satu pikiran bahwa mempermalukan dalam tanda kutip, itu efektif, ya. Makanya koruptor kan harus ditampilkan oleh KPK ya, dipajang gitu. Itu ternyata efektif. Sisi psikologis, sisi kejiwaannya yang diserang. Kalau kita ngelapor ke Propam, Mas, jadi pemeo nggak mungkin jeruk makan jeruk, itu benar. Iya, seperti itu. Lapor kita sudah merumuskan segala macam, diperiksa, ternyata nggak cukup bukti. Jadi bohong aja, ya. Nah ini kalau semoga didengar pimpinan Polri ya, mungkin Kadifropamnya bagus ya, bahkan punya program Propam presisi, Dumas presisi. Tetapi begitu diperiksa dalam ruang tertutup, tidak cukup bukti. Itu sama juga. Jadi ya biarkan saja, no viral no justice. No viral no justice artinya berarti banyak yang sebenarnya tidak viral. Iya, banyak. Cuman tidak ketahuan. Fenomena gunung es. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara Kapolrinya cukup tegas, Pak. Listio itu cukup tegas. Abang juga mengakui gitu. Cuman yang tadi saya tangtu soal SDM di bawahnya. Di bawah. Ya artinya berarti pemangku jabatan di lingkungan SDM ini harus lebih mengakar lagi ke bawah ya. Rekrutmen ya. Kita kan menanam benih, kalau benihnya sudah jelek ya, begitu tumbuh yang dalam proses waktu buahnya buruk. Ya, kita udah investasi tuh, investasi sumber daya manusia yang buruk, kita biayain. Betul. Jadi mulai rekrutmen betul-betul kalau menurut saya kepada Pak Kapolri, rekrutmen, panitia rekrutmen ataupun pejabat-pejabat yang melakukan rekrutmen, orang yang harus bersih, ya. Kalau kemudian ada permainan kan selalu beredar isu ya, adanya KKN. Bagaimana mengikis ini? Jangan kan gitu, ada kok yang datang ke saya, Pak, kan Bapak IPB kenal dengan pejabat. Saya nggak kenal sama pejabat polisi. Saya IPB baru. Ini ada duit nih Pak, kalau bisa anak saya jadi polisi. Ada seperti itu ya? Ada ya. Intinya artinya apa tuh Mas? Jadi polisi itu tempat mencari duit yang gampang. Iya. Karena ada mindsetnya seperti itu yang terjadi di masyarakat. Dan secara sosiologis memang. Tentara sama polisi yang berhubungan dengan masyarakat kan polisi. Langsung. Nyari seluruh hayat hidup kita, orang banyak dari dikandung, dilahirkan, tumbuh sampai meninggal, urusannya itu dengan polisi. Begitu. Bang Sugeng, keluar dari masalah polisi yang oknum lah ya. Ini balik ke masalah kasus. Ini juga kasus yang belum terungkap kan menjadi salah satu konsentrasi dari profesionalnya polisi atau tidak. Betul. Ini kita ada menangkap, ada beberapa nih. Ada kasus Noven kalau di Bogor, siswi SMP. Abang mungkin sudah tahu lah waktu beberapa hari mengikuti perkembangan. Ada kasus Subang. Nah, yang terakhir nih kasus yang di mana? Di Bandung itu yang tabrak lari. Kita bicara soal kasus Noven dulu deh. Jawa Barat nih ya. Jawa Barat semua. Waduh, Pak Suntana nih. Pak Suntana gimana nih Pak Irjen Suntana? Kebetulan kita ada di Bogor ya, kita bicara Jawa Barat. Yang kita mudah aja. Jadi kasus Noven kita fokus sekali. Kemarin kita belum lama mengundang dari Health Noven. Banyak yang kita temukan ternyata barang bukti A, B, C dan segala macam. Tapi kok sepertinya sulit ya untuk mengungkap sosok ini, padahal barang bukti sudah mengarah ke sana. IPW ngelihat seperti apa ini? Kalau
kita terus terang aja nggak mengikuti secara substantif ya pembuktiannya seperti apa kasus itu ya. Kalau kita berangkatnya dari penjelasannya Meja Widi aja deh. Ya. Kalau alat bukti itu sudah dikumpulkan ya, itu nggak boleh lama-lama loh. Ada CCTV. Iya ya. Ada kesaksian. Iya ya. Dan yang penting juga digital forensik. Ya. Iya. Nah pertanyaannya nih sekarang, nah itu yang saya bilang, penyalahgunaan kewenangan yang paling besar itu terjadi merugikan masyarakat di wilayah penegakan hukum. Transparansi ini kepada keluarga korban. Atau pertanyaan saya nggak pernah dengar keluarga korban muncul. Iya. Tetapi kalau keluarga korban tidak muncul, ini tindak pidana pembunuhan, ini deliknya delik material. Delik biasa yang tidak perlu ada keluarga menuntut. Polisi harus bertanggung jawab mengungkap. Ya, artinya tidak perlu ada laporan pun, itu harus diproses kan. Jadi kalau alat buktinya pidana murni cukup, kan ini. Iya. Kalau pidana cukup harus berani disampaikan kasus ini belum cukup bukti ya, tapi sudah ada korban, kami minta waktu. Sebagai bentuk transparansi, karena itu adalah programnya Pak Kapolro presisi ya, transparansi ya, transparansi. Jadi harus disampaikan SPDP kepada keluarga korban, surat pemberitahuan hasil penyelidikan atau penyidikan disampaikan atau tidak, berapa saksi yang sudah didengar. Kasus ini makin lama fakta akan makin menguap. Seiring waktu ya. Seiring waktu, ingatan orang menguap, semakin bias ya. Bias, orang kemudian sudah tidak peduli, akhirnya menjadi dark number. Dark number. Kasus Subang juga kan belum terungkap. Nah sekarang kasus Noven, saya juga nggak tahu ada apa, ya. Apakah ada yang ditutupi? Apakah ada yang dilindungi? Ya. Kalau dari CCTV, saya pernah lihat CCTV-nya ya. Ada satu pria yang melintas di CCTV itu yang tidak lama dengan kejadian peristiwa. Apakah pria itu bisa diidentifikasi siapa sebagai pelaku? Ya? Apakah pelaku siapa? Identitasnya siapa? Karena dalam kasus pembunuhan ini teoritis ya. Antara korban dengan pelaku umumnya saling kenal. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu umumnya. Kasus-kasus. Kecuali yang namanya accident. Ya, insidental curat-curas. Curat-curas disertai kekerasan mengakibatkan mati. Ya. Tapi kasus-kasus yang seperti Noven ini, ini bukan kasus acak, ya. Bukan karena korbannya acak. Bukan korban acak. Ini bisa diidentifikasi. Tapi kan kita bukan penyidik, Mas, ya. Hanya bicara seperti ini. Yang pasti kegagalan polisi mengungkap. Itu sudah pasti. Sudah berapa kali ganti Kapolres? Ya. Sudah 2 kali. Sejak kasus Noven ya. Iya, kedua nih sekarang. Ketiga loh, Oli. Ketiga. Ini zamannya Pak Fuser ya? Iya, dari zaman Pak Fuser langsung ke Pak Susatyo. Oh ini ya, iya ya. Kalau kasatnya baru sudah hampir 3, lebih dari 3. Kasatnya berapa? Kasat reskrim, iya. Lebih dari Karena 3. tanggung jawabnya kasat nih. Iya. Masa sudah punya ilmu kepolisian begitu yang begitu modern kita ya. Scientific investigasi ya. Iya, scientific investigasi. Kan cukup 2 alat bukti. Untuk kemudian menyatakan ada yang tersangka mengarah kepada tersangka. Iya ya. Keberadaan diri, kan ada juga itunya kan, alat bukti senjatanya. Iya, pisaunya. Artinya dari situ kan dari sidik jari ya. Mungkin bisa dari sana, tapi kemudian dengan cara lain. Ada waktu saya pernah menangani kasus pembunuhan di Bojonegoro, Bondowoso. Iya. Seorang kader sekretaris PDI tahun 2004 meninggal, kemudian itu terungkap dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Karena meninggalkan jejak apa? Jaket. Dalam jarak 2 km jaket pelaku dibuang karena ada bercak darah. Ketemu dari jaket itu aja. Dari jaket. Kemudian polisi membuka semua file kegiatan PDI, ketemu jaket itu dipakai oleh salah satu peserta. Luar biasa ya. Iya, karena waktu itu saya begitu telitinya ya. Iya, sebagai tim investigasi dari DPP PDI untuk mencari tahu ini sebab kematiannya apa nih. Akhirnya pelakunya bisa diidentifikasi dan pelakunya orang yang dikenal.
Ya, seperti itu. Ya ini novel ini apa? Percintaankah? Ya. Ada hubungan apakah? Iya kan? Kalau misalnya satu acak orang sakit jiwa biasanya, ada nggak di situ? Di dalam CCTV. Atau dalam lintasan CCTV itu kan ada tuh. Nah ini nggak ngerti nih saya. Iya. Ada yang ditutupi. Menurut abang seperti itu. Ada yang ditutupi. Analisa abang. Nah kasus Subang abang mengikuti juga bang? Ya kita dari media aja kan. Iya. Ya. Itu juga agak pelik juga ya kasusnya. Agak pelik karena terjadi ada potensi perusakan TKP. Perusakan TKP ya. Kemudian ini pelik nih. Saya juga nggak tahu ya. Dua kasus ini kok di Jawa Barat juga tadi. Di Jawa Dan Barat. Yang terakhir nih bang, analisa abang apa nih? Yang tabrak lariin. Wah kalau itu udah mudah itu. Iya. Mudah ya. Menurut abang mudah itu? Mudah. Gimana? Kan ada fotonya yang mengangkat, yang menabrak dia, ya. Ini akan terungkap. Kalau kemudian tidak berusaha dihindari, ditutupi ya. Tabrak, kemudian yang diduga yang menabrak ini membawa, mungkin mau bawa ke rumah sakit, kemudian 4 hari kemudian ditemukan mayat itu di Banyumas 200 km dari lokasi. Yang terakhir mengangkat itu kan sudah teridentifikasi ya. Ya sudah, tinggal diperiksa. Sebenarnya ya kalau mau mudah. Mudah ya. Jadi ungkap dulu lah ini ya. CCTV ada nih. Sama kasus Noven nih, CCTV ada. Noven tapi 3 tahun ya. Iya. Nanti 8 Januari 2022 itu 3 tahun. Ini kalau ada yang berhasil mengungkap, perlu kita kasih reward. Iya, apresiasi. Ya? Apresiasi. Ya mungkin kita berharap pada Kapolda yang baru ini, Irjen Suntana bisa. Pak Suntana bisa 3 kasus ya. Iya, PR-nya bisa membongkar atau memberikan angin segar lah. Iya. Untuk ya, Jawa jadi Barat. Promosi Pak Suntana sebagai Kapolda saya harap diimbangi dengan pengungkapan kasus ya. Iya. Apalagi beliau kan dulu pernah di Bogor juga. Iya, beliau Kapolres ya. Kapolres Bogor. Jadi semoga bisa lah. Iya. Ya. Bang, kalau berdasarkan hasil survei Carta Politika, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri lebih tinggi dari KPK, Bang. Kepada Polri 6,8%, kepada KPK 6,3%. Artinya beda 3 digit, 5 bisa digit. Mengejar bahkan melewati ya. Ya. Tapi dengan kondisi seperti ini sesuai gak Bang hasil survei itu? Metodologinya saya nggak paham itu ya. Metodologinya saya tidak paham. Tapi fenomena kepemimpinan Pak Listio Sigit ini dalam hal respon kepada suara masyarakat bagus ya. Jadi kalau misalnya disurvei masyarakat semuanya, katakanlah yang disurvei ini orang yang tidak berurusan dengan polisi dalam arti mengalami penanganan kasus di penyidikan, ya pasti puas. Karena apa? Kerja polisi di pencegahan COVID itu dahsyat. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, di sisi lain kita apresiat ya Bang terhadap terusnya Polri, kerja memoles diri melalui juga kampanye-kampanye di ruang terbuka juga bagus ya. Kemudian respon terkait dengan kasus-kasus yang terungkap di publik bagus ya. Yang saya mau kasih catatan nih di sini Mas Widi. Respon terhadap kasus kekerasan, penyalahgunaan kewenangan yang viral itu bagus. Bagus ya. Jadi ini yang mengkontribusi. Tapi terkait yang dalam proses penegakan hukum yang tertutup, ini yang masih problem. Ya, artinya tidak terpublish ya, Bang. Iya. Ini yang masih problem. Ya, mungkin itu catatan buat Pak Kapolri ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi kalau carta itu, ya itu metodologinya seperti apa saya tidak tahu ya. Mungkin bisa saja hasil surveinya ditanyakan kepada kasus yang muncul ya. Iya. Yang langsung ditangani gitu lah. Seperti kan yang viral-viral. Bisa saja. Respon terhadap bagus karena ada penindakan gitu kan. Iya. Tapi terhadap kasus yang nyata, kasus-kasus real yang dihadapi masyarakat karena menjadi korban ketidakadilan,
Belum tentu. Kasus-kasus yang di bawah permukaan. Iya. Seperti itu yang memang yang diterima oleh IPW sendiri kan, seperti banyak. Itu. Artinya bahwa kalau kasus atau respon dari Pak Kapolri terhadap kasus-kasus ini ada nih ya dari Medan, namanya Ibu Kartika. Ini saya minta perhatian juga nih, saya belum respon sebabnya. Ibu Kartika rumahnya tuh dia sudah mengadu, rumahnya dilempari oleh preman ya. Ibu Kartika dia sudah ngadu ke Polres, nggak diladenin. Nggak diladenin rumahnya oleh preman yang disuruh katanya oleh tetangganya pemilik bengkel. Tapi saya minta Ibu Kartika alamatnya di mana nih? Dia belum kasih alamatnya nih. Oh, sudah melapor itu? Sudah, ini lewat WA. WA saya kan terbuka ya. Yang tinggal di dalam nih. Yang tinggal di dalam bengkel itu Pak, saya orang gila karena saya marah. Dia itu anak-anaknya ini semua karena dia marah. Saya videokan itu anak-anaknya semua Pak. Inilah dia memakai tembok saya. Bengkel ilegal ini Pak. Iya. Oke. Jadi ada laporan seperti ini. Dia laporkan ke Polres nggak diladenin. Alasannya apa kata menurut Ibu Kartika itu? Dia sudah melapor. Tapi kemudian tidak turun petugasnya. Seperti itu ya. Iya, sama aja dengan yang di mana ini apa? Makanya melalui kesempatan ini mohon Pak Kapolda Sumatera Utara ya. Ini saya mau kirim ke beliau nih. Ya, tapi saya juga minta informasi ke Ibu Kartika data detailnya nanti ya. Supaya direspon. Ya, kan di Sumatera Utara itu mengkontribusi paling banyak pelanggaran oleh anggota kepolisian Sumatera Utara berdasarkan catatan yang ada. Catatannya yang sudah tampil kan ada 6 Kapolres dicopot, 2 itu dari Sumatera Utara. Kemudian kasus-kasus pada level pelanggaran anggota Polri yang viral juga banyak dari Sumatera Utara ya. Yang kemarin-kemarin. Betul ya. Ini mohon perhatian Pak Kapolda Irjen Panca ya Simanjuntak memberi perhatian. Bang, kalau catatan kami juga ya, catatan kami di Tribun, dari sekian banyak kasus memang Kapolri sudah memberikan penghargaan juga kepada kepada 3.152 polisi berprestasi selama 2021. Artinya kita tidak boleh menafikan itu juga. Betul, bahwa ada sebenarnya banyak anggota Polri yang berprestasi. Hanya memang seringkali tertutupi oleh segelintir oknum. Betul. Bang, catatan IPW untuk tahun 2021 untuk Polri seperti apa, Bang? Untuk kedepannya nanti seperti apa? Kita akan gunakanlah ukuran 16 program Kapolri ya. 16 program Kapolri ini yang sedang digenjot sama Pak Kapolri itu soal pengawasan dan pembinaan. Ya, ini mungkin bagus ya. Ya. Pak Kapolri ada keinginan untuk itu. Catatan IPW terkait dengan soal yang tadi saya sudah bahas, pelanggaran yang viral bagus ya. Tetapi terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum masih menurut saya masih buruk ya. Jadi kita nggak generalisir nih. Karena memang kebaikan-kebaikan tadi penghargaan itu bisa hilang, ini loh, panas setahun bisa hilang karena hujan sehari. Kan begitu. Betul. Kita pahami ya. Kemudian pelayanan publik juga berusaha diperbaiki. Saya minta Pak Kapolri memberikan perhatian di soal penegakan hukum oleh Polri. Bahkan IPW memberikan usul konkret ya. Pengawasan internal kan dilakukan oleh Propam, ya. Ada lagi pengawasan internal yang berjalan sebetulnya Wasidik, Biro Pengawasan Penyidikan. Jadi untuk internal ya. Internal, ya. Ini untuk meluruskan proses penyidikan yang banyak dikeluhkan. Nah, ini sebaiknya langsung di bawah Kapolri, jangan di bawah Bareskrim. Wasidik ini. Wasidik. Wasidik kan sekarang bintang 1, ya. Ini sebaiknya di bawah Kapolri menjadi bintang 2. Ya, supaya dia bisa lebih efektif melakukan pengawasan, ya. Karena kalau di bawah Kapolri dia bertanggung jawab langsung, dan ini yang sedang disoroti IPW terus menerus soal ini ya. Iya ya. Internal penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan ke dalam. Iya, karena di sini beredar
wilayah tertutup penyalahgunaannya sangat besar ya. Dan itu tidak terjangkau oleh masyarakat ya. Artinya tidak termonitor. Tidak. Hanya oleh pengacara yang paham. Masyarakat juga tahu dia mengalami ketidakadilan, tapi mengaktualisasikan atau menyampaikannya juga tidak paham ya. Terusnya mengalami benturan, kerumitan prosedural, mengadu ke propam. Buktinya mana segala macam, pusing kan masyarakat kan. Birokrasinya panjang. Birokrasinya sudah dilaporkan, buktinya juga bilang tidak cukup bukti. Waduh, ampun dah. Jadi saran dari IPW seperti itu ya. Pengawasan penyidikan. Wasidik itu langsung kemudian propam pada level bawah juga menurut saya ya harus banyak yang di pejabatnya diganti lah. Ya. Penyidik lama yang propam itu gantilah anak-anak muda lah. Ya. Yang kemudian belum terkontaminasi gitu. Lebih energik. Iya ya. Perwira-perwira muda. Yang tua-tua kan teman-temannya sendiri itu. Saya kemarin nggak saya sebut ya namanya ya. Ya pemeriksa dari Paminalnya udah senior juga, mungkin teman-temannya juga ya. Itu yang akhirnya menjadi benturan. Iya, jeruk makan jeruk. Benturan kepentingan ya. Iya, ya. Ini juga perhatian juga. Kabit di propamnya kan perwira Irjen ini kan perwira muda ya. Iya. Irjen Verdi Sambo ya. Verdi Sambo keinginan. Cuman kalau misal dari bawah hasilnya sudah sedemikian dilaporkan bahwa tidak cukup bukti, mau ngapain? Iya. Ini yang harus diperbaiki. Kalau soal yang muncul sudahlah kita katakan itu bagus ya. Sekarang. Tapi yang tertutup ini yang belum menurut saya penilaian IPW buruk dalam penindakannya. Ya. Terima kasih. Iya, siap. Sugeng Teguh Santosa, Ketua Indonesia Police Watch. Terima kasih. Tribuners, membangun kepercayaan itu tidak mudah, apalagi dengan masyarakat banyak. Ketika sudah mendapatkan itu, sebaiknya jangan disia-siakan. Berapa Polri terus menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Widhi Henaldi. Salam.